selamat siang. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di podcast kami. Sebelumnya perkenalkan kembali saya Arina dari Kementerian PU. Saat ini saya menjadi CPNS di Direktorat Jenderal Bina Marga. Dan kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya dan lebih banyak lagi jumlahnya 8 orang teman saya sama-sama CPNS dari Kementerian PU. Ada dari Mbak Asri Sabila, ada Mbak Asri Rodotul, ada Mbak Arista, ada Mbak Aura. Kemudian buat yang mas-masnya nih ada Mas Akbar, ada Mas Aulia, Mas Asrofi, dan Mas Bagus nih. Dan kali ini pembahasan kita akan lebih fun ya dan lebih santai, yaitu ekspektasi ke realita menjadi CPNS di Kementerian PUPR. Nah, kita langsung aja ya ke pembahasan kita. Mulai dari yang pertama nih, kan sebelum kita menjadi PNS, kita kan pasti tahu kenapa kita memilih PUPR. Dan kita pasti sudah familiar nih dengan Kementerian PUPR. Apa sih, mungkin salah satu teman-teman di sini ya, yang uh, udah pernah familiar nih atau pernah mendengar nih saat masih jadi masyarakat atau saat masih jadi mahasiswa gitu, masalah yang sering terdengar di sektor Kementerian PUPR yang sering menjadi sorotan dan keluhan. Mungkin boleh jawab, Mbak Asri? Jadi kalau dari saya mungkin akan lebih mudah melihat apa yang terjadi di sekitar dulu kali ya. Jadi kebetulan saya dari Pekalongan, dari pesisir pantai utara, di mana kita tahu banjir rob di pantai utara ini kan udah kejadian yang menahun ya. Namun hingga saat ini masalah itu belum berhasil diselesaikan atau dituntaskan. Nah, dari sini saya pada saat itu sudah bertanya-tanya ada apa dengan PU yang mana memiliki kewenangan di situ untuk menyelesaikan masalahnya, apa tantangan terbesar hingga masalah itu sulit untuk diselesaikan bahkan hingga saat ini gitu. Itu kalau dari saya Mbak Arina. Jadi dari lingkungan sekitar nih ada masalah, terus ada apa sih? Kenapa sih nggak cepat-cepat ditangani? Makanya jadi penasaran nih ini dalamnya gimana gitu ya. Coba kalau misalnya dari Mbak Asri Sabila nih gimana? Nah, baik Mbak Rina, kalau menurut saya sendiri ya, dari yang dilihat untuk sehari-hari nih, setiap lewat jalan lah atau jembatan, yang kita semua tahu itu pekerjaan PU gitu ya, pekerjaan umum. Tapi kalau dilihat-lihat nih, baru dikerjain, baru diperbaikin, tapi bulan kemudian kok udah rusak lagi, kayak sebenarnya kenapa gitu, timbul pertanyaan sebenarnya kenapa baru dibenerin pun udah rusak lagi, ada apa gitu. Paling itu sih masalah yang sering ditemuin Mbak Jadi Rina. sama ya, sama-sama dari lingkungan sekitar, terus ada permasalahan apa, terus ini yang bertanggung jawab siapa? Ternyata Kementerian PU, dan jadi penasaran nih, gimana sih cara mereka menangani, kenapa nggak kunjung ditangani gitu. Makanya pingin masuk, pingin bergabung, dan melihat gitu di dalamnya. Nah, kan saat berpikir untuk bergabung gitu kan pasti ada ekspektasi nih, ada ekspektasi atau bayangan, pasti harus ada birokrasi dan segala macam untuk misalnya menjadi bagian dari PU pasti akan ada tantangan di uh, sistem birokrasi dan sebagainya. Nah, ekspektasi tersebut apa aja sih saat masih belum menjadi PNS ya? Gimana nih Mas Akbar? Iya, mungkin Mbak, kalau dari saya nih ada tiga nih terkait bayangan saya ketika mendengar Kementerian PU nih. Yang pertama mengenai tuntutan profesional yang tinggi gitu. Jadi kan sebagai kementerian teknis, Kementerian PU ini berarti kan mengelola proyek-proyek vital yang langsung berdampak pada masyarakat gitu, seperti pembangunan infrastruktur gitu. Terus yang kedua nih terkait dinamika pekerjaan yang cepat nih. Jadi proyek-proyek infra ini kan harus cepat selesai gitu, harus menghadapi perubahan rencana, kendala tak terduga di lapangan gitu. Terus yang ketiga terkait tantangan lingkungan kerja yang bakal berganti-ganti kan kementerian ya. Jadi penempatan itu bisa berpotensi di mana aja di seluruh Indonesia gitu. Mungkin begitu sih Mbak kalau dari saya gitu. Jadi Mas Akbar ini udah mulai apa ya langsung udah mulai luas ya wawasan. Udah sebelum menjadi CPNS ini udah lumayan kebayang gitu ya dari sistem alurnya, mulai dari perencanaannya bisa terrealisasikan atau enggak sampai kajian lingkungan dan sebagainya. Nah, kalau dari Mas Asrofi ini gimana Mas?
Iya, Mbak. Nah, kalau dari saya sebagai orang yang awam gitu ya dengan birokrasi pemerintah dan hanya melihat dari berita seperti ya, melihat birokrasi itu suatu hal yang sangat rumit gitu ya dan berbelit. Apalagi melihat PU itu juga sangat teknis dan proyeknya banyak di seluruh Indonesia dengan anggaran yang sangat besar sekali gitu ya. Jadi saya membayangkan itu betapa rumitnya gitu ya. Nanti dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban proyek atau keuangannya di akhir gitu. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak Arina. Jadi udah kebayang kalau proyek-proyek yang ditangani oleh Kementerian PU itu adalah yang masif dan pasti banyak juga dari proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penanggung gitu ya. Iya, betul. Nah, terus kan setelah membayangkan nih, oh ini ada infrastruktur rusak atau misalnya ada sebuah bangunan atau fasilitas yang tidak kunjung diperbaiki gitu kan. Terus ternyata itu adalah punyanya tanggung jawabnya oleh Kementerian PU dan sebagainya, dan dilihat dari alur birokrasi dan sebagainya, dari kacamata orang luar nih ya, sebelum bergabung menjadi anggota di Kementerian PU ini, solusi ideal seperti apa sih yang bisa dilakukan ini saat masih belum mengetahui realitanya ya, saat itu tuh gimana sih Cak bayangannya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Mungkin dari Mbak Aura Lintang ya. Ya, Mbak Arina. Jadi, sebagai orang awam ya dulu sebelum masuk ke sini, pasti kita juga punya pertanyaan gitu, kenapa sih ini kayak gini? Contohnya yang dibilang Mbak Asli Sabila tadi, jalan baru dibenerin kok udah rusak lagi beberapa saat gitu kan. Apa jadi kita kan berpikirnya liar ya, apa dikorup, apa-apa gitu. Nah, waktu itu saya juga berpikir kenapa sih kok nggak ada ya kayak platform khusus gitu yang memang bisa mengintegrasikan seluruh eh, data proyek di PU gitu. Jadi kita sebagai masyarakat awam tuh bisa melihat progres secara real time gitu juga dari transparansi dananya, sehingga kan kita sebagai masyarakat yang tidak tahu menahu tentang bagaimana isi di dalamnya itu bisa lebih percayalah dan eh, ya lebih percaya dan ya mungkin itu sih Mbak Arina. Oh gitu. Jadi lebih Ya, ke jadi ya banyaknya apa informasi gitu ya, penanganan-penanganan yang sedang betul. dilakukan. Oh, jadi Cuma kan ada sebuah platform. ya jadi bisa minim korup juga karena bisa dipantau oleh seluruh masyarakat seperti itu. Karena transparansi gitu ya. Tapi jujur memang dulu kayak gitu sih, sebelum adanya era digitalisme yang saya rasakan ya. Jadi dulu tuh sebelum tahun 2020 kan mungkin banyak digitalisasi secara masif itu saat zaman COVID. Jadi dulu tuh orang-orang kayak rasanya belum aware ya sama sistem-sistem yang digital. Jadi misalnya ada pembangunan proyek apa tuh kurang diawasi secara bersama, dan informasinya pun susah ya untuk dicari tahu gitu. Kalau saya rasa sih sekarang udah lumayan mudah untuk mengaksesnya, apalagi ada sosial media gitu ya. So, ada lagi nggak apa namanya bayangan-bayangan lainnya gitu? Mungkin dari Mas Bagus. Kalau dari saya sih ngedengar permasalahan yang tadi disebutin dua Mbak Asri ini, mungkin yang pertama tuh kan ada banjirop tuh. Sebagai orang awam yang belum mengerti bagaimana cara PU bekerja tuh, kita pasti mikir, oh ya udah kalau banjirop tinggal dibuat aja tanggul yang tinggi biar air laut nggak masuk. Terus kalau soal eh, tadi banyak infrastruktur nih yang nggak tahan lama kayak misal jalan ada yang berlubang. Kenapa sih nggak dari awal tuh dipilih kontraktornya yang oke lah, terus spesifikasinya yang oke lah. Jadi ya udah sekali bikin aja, terus nanti tahan lama 10 tahun, 15 tahun gitu. Paling itu sih kalau dari solusi yang dipikirkan oleh orang awam sebelum masuk PU. Ya, jadi sebelum kita masuk PU kan ngeliatnya tuh kayak ini kenapa sih nggak segera ditangani? Terus harusnya kan bisa lebih mudah, harusnya banyak transparansi dan sebagainya. Rasanya tuh kayaknya gampang deh kalau cuma masa sih jalan rusak kayak gitu aja nggak segera diperbaiki gitu kan. Nah, terus ternyata nih setelah menjadi anggota di Kementerian PU,
gimana nih? Apakah tetap sama, tetap, harusnya gampang sih kayak gitu, masa sih susah? Jadi pengen menggerakkan sistem dari dalam atau ada insight baru nih, gimana? Coba saat udah jadi PNS tuh tantangan nyata yang apa namanya, yang langsung dirasakan gitu dan gimana sih solusi konkretnya setelah jadi anggota PNS ini? Mungkin dari Mas Aul ya? Oke, Oh, atau Mbak Arista dulu, oke. oke. Aku coba jawab kali ya. Setelah masuk ke dalam CPNS gitu ya. Tadi dari masalah-masalah yang disebut kayak Mbak Asri, terus di dimention lagi sama Mas Bagus soal kenapa infrastruktur lambat penanganannya gitu-gitu. Setelah masuk ke CPNS jadi tahu nih bahwa semua permasalahan gitu ya, semua usulan perbaikan gitu itu eh, alurnya panjang gitu. Jadi tidak semua apa yang diusulkan itu bisa langsung dikerjakan pada saat itu gitu. Karena apalagi di situasi kita yang efisiensi seperti ini kan. Jadi anggaran yang ada pun itu terbagi-bagi gitu. Harus ditempatkan pada tempat yang memang prioritas, pada lokasi yang memang prioritas. Jadi kita harus membuat list prioritasnya dulu. Mungkin itu kali yang Mbak. Jadi ada beberapa yang oh, jadi karena anggarannya harus dibagi-bagi nih gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih kalau menurut saya. Itu ternyata kenyataannya ya, gimana yang terjadi di dalamnya gitu. Nah, terus ada nggak sih, udah menemukan nggak sih solusi konkret dari sistemnya itu? Gimana Mas Al? Mungkin aku mau jawab dan nyambung dari pernyataan dari Mbak Arista ya. Tadi mungkin sempat menyinggung terkait kebijakan efisiensi anggaran ya. Seperti yang kita tahu kan di Kementerian PU dapat potongan yang paling besar mungkin ya dari sisi anggaran. Itu berdampak ke berbagai unor gitu sebenarnya. Karena kita kementerian teknis juga gitu ya, kita banyak proyek juga gitu. Itu berdampak sangat banyak gitu. Nah, mungkin aku akan cerita dari sisi aku sebagai fungsional pengembang teknologi pembelajaran gitu ya. Kan saat ini kita sedang menyelenggarakan ini ya, melaksanakan pelatihan dasar CPNS ya. Nah, sebenarnya idealnya Latsar ini dilakukan secara klasikal gitu, secara tatap muka langsung kita pelatihan berkenalan dengan sesama CPNS itu langsung gitu. Tapi dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, pelaksanaan Latsar saat ini menjadi distance learning kan. Nah, sebenarnya apa sih tantangannya gitu dan solusinya? Seperti yang kita tahu kan dampak dari pelaksanaan pelatihan secara klasikal atau langsung itu akan berbeda gitu outputnya dengan pelaksanaan secara distance learning karena kita tidak mendapatkan pengalaman langsung gitu. Kita tidak bersama-sama di satu tempat untuk mempelajari satu hal gitu. Mungkin kita akan mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda gitu. Itu salah satu dampaknya gitu. Kemudian apa solusinya sih? Nah, sebenarnya dari sudut pandang saya sebagai fungsional pengembang teknologi pelajaran gitu ya, salah satu solusinya yaitu mengembangkan suatu metode dan media pembelajaran yang interaktif gitu, di mana kita sebagai peserta pelatihan tetap dapat berpartisipasi aktif dan mendapatkan pengalaman yang sama gitu dengan pembelajaran secara klasikal. Jadi bagaimanapun tantangan yang sama yang akan ada di masa depan eh, kita bisa menyelesaikannya gitu, bisa berinovasi gitu. Bagaimana suatu pelatihan itu dampaknya akan sama dengan pelatihan secara langsung atau klasikal. Mungkin itu. Jadi udah ada contoh apa tantangan yang dilihat dan udah kelihatan juga gitu ya solusinya. Nah, kalau misalnya nih dari teman-teman sekalian ya, setelah kita udah dua bulan ya bergabung jadi CPNS di Kementerian PU ini, udah pernah nggak ada kontribusi atau inovasi kecil yang dirasa
paling membanggakan gitu yang pernah dilakukan bahwa eh, CPNS pun bisa gitu membawa perubahan walaupun kita memang baru 2 bulan ya. Gimana nih? Dari Mas Bagus mungkin. Mungkin dari saya kalau kalau mulai dari kontribusi yang udah dilakuin yang cukup membanggakan sih, uh, saya sempat berkontribusi untuk membuat beberapa SOP di balai unit saya. Jadi yang awalnya itu SOP-nya cukup panjang, cukup ribet, dan bahkan ada beberapa case yang nggak ada SOP-nya. Di situ saya bisa berkontribusi untuk mempermudah proses berjalannya sebuah proses bisnis di balai. Selain itu untuk rencana mungkin saya pengennya buat sistem sederhana sih buat kemarin saya sempat ngecek RAB tuh ada beberapa koefisien yang tidak sesuai dengan rencana yang direncanakan oleh pemerintah setempat. Mungkin nantinya bisa dibuatkan sistem biar bisa dicek secara lebih cepat dan lebih mudah. Paling itu sih dari saya. Oke, jadi udah mulai ikut berkontribusi sama udah kepikiran nih ke depannya kayaknya butuh sistem yang ini dan semoga bisa terwujud ya ke Amin, Mbak. depannya gitu. Ada lagi mungkin dari Mbak Aura. Iya Mbak Rina. Jadi setelah saya tergabung ya dengan Kementerian PU ini, ternyata memang di dalam itu eh, lebih rumit dari apa yang kita bayangkan dulu ketika masih di luar begitu ya. Jadi kan memang ternyata pekerjaannya yang dilakukan itu banyak dan macam-macam gitu. Mungkin rencana dari saya sih lebih sederhana ya. Karena memang kebetulan di tempat saya bekerja ini kegiatannya sangat banyak sekali dan orang-orangnya itu tergabung dalam beberapa kegiatan. Jadi kadang tuh ada informasi-informasi yang sering tercampur begitu. Nah, saya tuh rencananya ingin membuat kayak semacam ya panduan begitu ya, yang berisi semua informasi yang dibutuhkan, yang banyak dibutuhkan oleh orang-orang, yang kadang tuh sering bingung nyarinya di mana gitu. Karena biasanya tuh isinya tuh hal-hal sepele kayak misalnya password akun atau apa gitu ya. Jadi kan kalau ada satu panduan yang khusus untuk itu kan akan lebih cepat gitu secara sistem kerjanya. Mungkin seperti itu sih Mbak Arina. Mungkin apa namanya banyak banyak juga yang apa sistem-sistem yang masih kurang ada panduan dan butuh ada apa pedoman untuk uh, dijalankan gitu ya. Ada lagi mungkin teman-teman. Oh nggak ada nih. Aku mau nanya dong. Kira-kira nih ada nggak sih eh apa namanya kalimat penyemangat gitu ya buat kedepannya saat kan ya memang karena masih awal-awal nih ya masih semangat gitu tapi semoga semangatnya bakal berlanjut terus sampai seterusnya gitu. Nah, aku mau minta dong masing-masing satu kalimat penyemangat buat calon abdi negara maksudnya PNS gitu ya. CPNS ini baik yang untuk Kementerian PU atau yang CPNS in general gitu sebagai calon penerus birokrasi bangsa ini. Dari saya kali ya Mbak Arina. Kita kan tahu ya dari nilai-nilai ASN yang kita punya itu berakhlak tuh salah dua diantaranya adalah melayani masyarakat dan berkolaborasi. Jadi harapannya kita semua bisa collab karena kita banyak sekali yang harus dikerjakan, masalahnya banyak dengan kita berkolaborasi, kita bisa melayani masyarakat dengan baik dan bisa menjawab keresahan keresahan dari masyarakat. Amin. Semoga tetap ini ya, tetap lurus ya niatnya dan bisa menjawab keresahan masyarakat gitu ke depannya. Lagi teman-teman kata-kata satu kalimat satu kata terserah. Boleh, Mbak Rina. Kalau dari saya sih untuk teman-teman calon ASN juga ataupun teman-teman di luar sana, seperti yang kita tahu, perubahan besar itu dimulai dari tindakan nyata ya. Jadi, ketika yang lain menunggu perubahan, ayo kita ciptakan perubahan. Gitu sih paling semangat untuk menciptakan perubahan. Ya,
Oke, ada lagi teman-teman biar semangat terus atau kira-kira udah ternyata kayak gini ya di di dalam sistem pemerintahan apa gimana? Duh, yakin nggak ya ke depannya bisa terus meneruskan meluruskan sistem atau ingin berkontribusi kayak gitu atau tetap semangat terus nih? Paling dari aku deh Mbak, mungkin seperti kata Mbak Rina tadi, eh, buat generasi-generasi muda selanjutnya itu dari CASN, mungkin ketika udah masuk bingung nih kita kerjanya apa. Buat nanti yang mau daftar, mungkin ketika masuk awal-awal bingung, tapi tenang aja ke depannya pasti diajarin sama yang lainnya, sama senior-seniornya. Terus ada diklat juga, jadi tenang aja. Kalau misalnya bingung, nanti ngapain sih PNS tuh? Nanti pasti diajarin kok. Jadi tenang aja walaupun ragu, pasti ke depannya akan ada eh solusinya ya. Ada lagi Mungkin teman-teman. mungkin Oke. mau nambahin kali ya Mbak Arina sambil nyambung kata-kata Mas Bagus tadi. eh, Tetap semangat, nggak usah, jangan ragu gitu. Yang penting tetap selalu mau berusaha dan belajar terus karena dalam perjalanan sebagai AS ini kita pasti kan selalu belajar terus ya. Pokoknya jangan lelah untuk belajar, semangat terus. Terus. Oke. Ada lagi teman-teman atau kita cukupkan pembahasan kita hari ini? Jadi yang aku dapat dari pembicaraan kita kali ini ya, mulai dari saat kita masih orang awam gitu ya istilahnya, masih orang luar gitu, belum tahu di dalamnya kayak gimana. Mungkin di kehidupan sehari-hari kita banyak melihat infrastruktur yang kurang memadai dan yang baru diperbaiki kok tiba-tiba udah rusak lagi. Coba dong kalau misalnya diperbaiki kontraktornya yang lebih ini, yang lebih itu, atau misal apa namanya jangan kayak gitu. Kalau ada informasi itu lebih transparan, lebih banyak, lebih informatif ke masyarakat gitu. Tapi ternyata saat udah masuk ke bagiannya dan eh, lihat nih dari dalam kayak gimana, ingin melihat ternyata sistemnya itu tidak semudah yang dibayangkan gitu. Ternyata tuh masih banyak birokrasi, masih banyak prioritas gitu ya. Jadi eh, nggak semata-mata kayak apa namanya infrastruktur di sini rusak harus bisa ditangani saat itu juga enggak, ternyata masih banyak prioritas lain yang harus disesuaikan gitu. Ternyata di dalamnya nggak semudah itu, tapi walaupun nggak mudah tetap kita sebagai calon-calon penerus, calon-calon eh, pegawai negeri sipil ya, calon-calon penerus kebijakan dan birokrasi ini tetap semangat dan terus mencoba untuk memperbaiki sistem dari dalam ya. Oke, cukup seru ya hari ini ya. Banget, Mbak Rina. Oke, terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktunya. Kita cukupkan dulu pembahasan kita pada podcast kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.